SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Tim SPD juga siap melayani pemasangan di seluruh Indonesia. Info selengkapnya ada di deskripsi video ya sob. Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di Satelit Parabel Depok. Pada video kali ini mohon maaf nih kalau syutingnya kurang maksimal dikarenakan saat ini saya sedang meminjam ruangan untuk bisa update video di Satelit Parabel Depok. Karena efek hujan, angin plus petir kemarin itu telah merusak sebagian genteng terbang pecah dan petirnya pun juga mengakibatkan peralatan elektronik di rumah itu mati. Jadi seperti wifi, laptop, dan beberapa perangkat elektronik termasuk receiver dan TV. Jadi receiver dan TV-nya belum saya cek nih karena masih sibuk membenarkan genteng dan jaringan wifi yang mati. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan bahayanya petir bagi perangkat elektronik. Jadi semua receiver itu akan mati jika tersambar petir. Itu nggak harus terkena sambaran langsung ya, jadi terkena biasnya. Biasanya teman-teman yang tinggalnya di dekat tower HP atau tower BTS, yaitu untuk telepon seluler, mungkin yang tersambar itu towernya. Tapi di saat tower itu tersambar, dia akan memecah sambaran petir tersebut ke sekitarnya. Makanya bagi rumah yang dekat dengan tower itu biasanya mempunyai asuransi jika peralatan elektroniknya tersambar petir itu bisa meminta penggantian dari pihak towernya. Kalau nggak salah sih teknisi Dadang pernah mencoba untuk garansi karena rumah dia memang tepat di bawah tower BTS tersebut. Tapi untuk tata caranya di sini saya tidak tahu ya karena saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Walaupun towernya dari rumah saya itu sekitar 100 meteran atau mungkin lebih sedikit ya. Tapi itu selalu terkena dampak. Jadi hampir setiap tahun dan beberapa pelanggan saya yang dekat dengan tower itu pasti langganan tersambar petir sob. Jadi nggak cuma receivernya aja yang mati, tapi TV-nya juga mati. Jadi di sini ada beberapa dampak dari petirnya. Jadi pertama kita bahas halilintar atau petir atau gluduk. Kalau untuk yang ringannya itu biasanya terkena di receivernya hanya mata merah, jadi ada titik merah, tapi nggak bisa nyala sob. Nah ini kadang ya masih bisa dibetulin dengan cara mengganti power supply-nya. Tapi nggak semuanya bisa sob. Terus kalau yang parahnya receivernya mati total. Kalau udah mati total itu biasanya dalamnya udah gosong lah, udah hangus. Jadi nggak akan bisa diperbaiki karena motherboardnya, chipsetnya, semuanya termasuk adaptornya, power supply semua rusak sob. Jadi sudah mati total itu nggak bisa diperbaiki. Dan seluruh peralatan elektronik itu nggak ada yang mempunyai garansi terhadap petir sob. Termasuk Satelit Parabel Depok juga tidak bisa memperbaiki receiver yang tersambar petir. Kalau kita untuk klaim ke distributor untuk receiver yang terkena petir biasanya juga ditolak, dikembalikan. Kalaupun ditangani biasanya mesinnya diganti baru semua dan itu harga servisnya lumayan mahal karena hanya casing receivernya aja yang dipakai, dalamnya itu diganti semua. Jadi hampir sama aja kayak beli baru sob. Belum lagi tambah ongkos kirim bolak-baliknya kan. Terus dampak lebih parahnya lagi, jadi selain receivernya rusak, biasanya HDMI-nya kan masuk ke TV. HDMI TV-nya juga rusak sob. Jadi portnya kalau ringan itu hanya satu port yang terhubung ke receiver. Tapi kalau parah kenanya sob, itu TV-nya juga ikutan mati. Kalau TV-nya nggak mati, biasanya ada titik-titik lampu gitu, seperti matahari yang ada di TV sobat. Biasanya muncul 1, 2, 3. Itu biasanya lama-lama makin banyak. Karena itu juga merupakan hasil dari biasnya petir. Jadi dampaknya nggak terlalu besar, tapi merusak atau membuat short pada komponen TV sobat. Terutama TV LED ya, yang sering terjadi matahari-matahari kecil di layar TV-nya. Itu pun kalau diperbaiki, misalkan diservis, biasanya nantinya akan mengalami hal yang serupa lagi. Kalau selama pengalaman Satelit Parabel Depok ini, saya menangani kasus permasalahan yang tersambar petir. Biasanya ya, ini seperti pola yang berulang. Jadi selalu sama, tempatnya itu lagi. Yang rusak juga receivernya lagi, TV-nya, dan orangnya juga itu lagi. Jadi tempatnya sama, di sana-sana juga. Sehingga di sini saya mengambil pelajaran bahwa petir itu menyambar di tempat yang sama berkali-kali. Atau seperti pola yang berulang. Ini hampir setiap tahun terjadi. Bahkan beberapa kali itu 1 tahun kenanya 2 kali sob itu ada. Bahkan ada yang jarak 1 bulan itu udah kena 2 kali. Jadi memang saat ini kan sedang musim hujan ya, plus petir, plus angin. Sehingga saya sarankan bagi sobat yang mungkin tinggalnya di kawasan Depok, Jabodetabek atau Bogor. Jadi Depok dan Bogor ini petirnya luar biasa sob di sini sob. Itu saya rekomendasikan untuk mencabut peralatan elektroniknya termasuk receiver. Kenapa receiver rentan banget tersambar petir? Karena receiver itu wattnya kecil banget atau powernya kecil banget sob. Bahkan receiver itu bisa dinyalakan dengan menggunakan power bank aja, itu bisa menyalakan sebuah receiver. Oh ya mohon maaf kalau masih banyak suara ketok-ketok karena tetangga saya sekitar juga masih memperbaiki asbes-asbesnya yang pada pecah dan berterbangan. Jadi di sini saya akan mengajarkan cara
mencabut receiver di saat terjadi petir atau saat sobat sedang ingin pergi keluar rumah. Karena musim hujan kan, lebih baik kalau pergi dalam jangka waktu lama itu lebih baik dicopot. Untuk nyopot antenanya ini pun sangat mudah, jadi hanya diputar saja berlawanan jarum jam, maka dia akan copot. Dan untuk memasangkannya kembali itu tinggal dicolok dan diputar. Powernya sudah mati, jadi jangan cuma dimatiin dengan remote, tapi kita harus cabut untuk kabel yang stop kontak listriknya. Ini wajib banget dicabut, karena kalau enggak itu bisa nyetrum sob, dan bisa konslet juga untuk receiver parabolanya. Terus bagaimana dengan HDMI-nya dan kabel RCA-nya? Apakah harus dicopot juga? Kalau ini sih saya rasa nggak perlu ya sob, karena kan sumber petirnya biasanya masuknya dari antena parabola. Dan yang kedua, jadi misalkan sobat udah copot antena parabolanya, ini ada kejadian juga ya, ada case juga sudah dicopot nih antena parabolanya, tapi tetap mati kena petir. Kenapa sob? Ternyata sambaran petirnya tersebut itu masuk dari stop kontak listriknya. Makanya sobat kalau ngeliat di tiang PLN itu ada kabel atau kawat di atas tiangnya tuh yang saling terhubung antara satu tiang dengan satu tiang yang lain. Itu sih informasinya untuk menangkal petir juga. Jadi saat tersambar itu kena kawat tersebut dan diredam. Tapi pada kenyataannya namanya petir itu nggak bisa kita lawan sob. Sekalipun saya memasang parabola di perusahaan batu bara, di mana di sana udah beberapa kali kena sambar petir juga sob. Bahkan pengurusnya bilang penangkal petir yang dipasang di sana adalah penangkal petir yang paling mahal. Jadi yang paling bagus, bahkan sampai diambil dari luar kota sob untuk memasang penangkal petir tersebut. Tapi hasilnya apa sob? Tetap aja kena bias atau kena imbasan dari petirnya. Jadi tetap aja sob, walaupun petirnya menyambar anti petirnya, jadi kena penangkal petirnya, itu tetap terjadi bias. Misalkan seperti ledakannya, ledakan gelombang petir aja itu mempunyai frekuensi sob yang sangat tinggi. Dan untuk parabola itu kan mengumpulkan frekuensi dari satelit ke dalam satu titik. Jadi gelombang ledakannya tersebut saja sudah bisa membahayakan perangkat elektronik sob. Bahkan saya pun pernah kejadian di saat saya meneduh, udah diperingatkan oleh teknisi Dadang jangan main HP, saya tetap main game di saat hujan petir plus angin tersebut. Dan saat ada petir menyambar di sekitar tempat saya meneduh, HP saya langsung restart. Bahkan tadinya itu hanya botlop, jadi hanya logo Androidnya aja itu nggak bisa nyala-nyala. Kena imbasan petir, padahal itu dipegang di tangan sob, dan dia botlop, nggak bisa nyala. Tapi akhirnya saya mati lama, terus di rumah baru saya cek lagi, alhamdulillah ternyata masih bisa hidup di rumah. Jadi mungkin HP-nya saat itu kaget terkena kejutan listrik atau terkena gelombang frekuensi dari imbasan petir tersebut. Tapi di rumah saya sendiri sob, saya kan menggunakan wifi outdoor yang saya taruh di atas genting ya, itu pakai antena bambu, jadi pakai gala. Itu pun pernah tersambar petir secara langsung. Jadi jalur kabelannya yang membelok di rumah itu pun temboknya hancur hingga bolong. Dan untuk adaptor, STB semua itu mati total sob yang di dalam rumah. Bahkan meledak terpecah menjadi dua. Mungkin sobat pernah melihat untuk foto-fotonya dulu di komunitas YouTube Satelit Parabola Depok. Jadi sob di sini saya rekomendasikan banget, selain mencabut untuk antena receivernya, termasuk antena TV sobat juga harus dicabut ya. Dan kita juga harus mencabut stop kontak yang terhubung ke listrik, termasuk yang di TV sobat kalau memang sobat masih sayang dengan perangkat elektroniknya. Tapi di sini sob namanya musibah, di saat kita pergi mungkin cuaca cerah ya. Dan ini yang sering terjadi dari pelanggan saya maupun saya pribadi. Di saat kita pergi cuaca cerah, ternyata di saat kita lagi ada di luar rumah, ternyata sorenya hujan, angin plus petir, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini sob. Karena di saat kita pulang ke rumah semuanya sudah mati total. Dan untuk pengalaman pribadi saya, yang kena petir itu biasanya yang wattnya kecil, misalkan router wifi. Saya sudah mengalami 2 kali router wifi saya mati kena sambaran petir. Enggak sambaran langsung ya, tapi biasnya, jadi tidak menyambar ke routernya, mungkin masuknya dari aliran listriknya. Karena untuk aliran listrik PLN biasanya di setiap rumah juga ada peredamnya ya. Jadi ada aliran listrik PLN yang ditanamkan ke tanah, tapi nggak setiap rumah juga sih. Walaupun sudah ada, itu nggak menjamin juga perangkat elektronik sobat aman. Tetap aja, karena ada pelanggan saya yang sudah memasang peredam listrik di rumahnya, tetap aja sob itu bocor dan di saat sambaran petir membuat receivernya mati. Dan kalau sobat punya 2 receiver dengan 1 parabola, itu belum tentu juga dua-duanya kena sambaran petir. Bisa jadi salah satunya aja, atau bisa jadi hanya LNB-nya saja. Tapi kalau misalkan LNB-nya yang kena, biasa ditandai dengan mata merah pada receivernya. Itu buru-buru dimatikan kalau kita memang kondisi di rumah, jadi buru-buru dicabut semua, kabel parabola dicabut dan stop kontaknya dicabut, karena itu masih bisa diselamatkan biasanya receivernya. Tapi kalau misalkan kita nggak di rumah, ya biasanya kita nyampe rumah receivernya udah jadi mati total karena konslet dari LNB-nya tersebut. Kenapa sambaran petirnya itu jarang sekali merusak kulkas, mesin cuci,
Itu kalau saya rasa karena wattnya tinggi, jadi di saat petir menyambar itu kan kenanya biasnya doang, jadi itu masih bisa tertampung di power supply dari perangkat elektronik seperti kulkas dan mesin cuci tersebut. Karena kan itu statusnya biasanya nyolok terus ya, biasanya nyolok terus ke listrik. Di sini kita juga tidak bisa menggaransikan ke distributornya untuk minta garansi kenapa motherboardnya mati, karena mereka juga tahu di saat terkena sambaran petir itu, di saat dicek dalamnya itu biasanya sudah gosong sob. Jadi di sini juga kita nggak bisa bohong. Misalkan saya pura-pura bego ke distributor bilang aja receiver mati. Itu sampai sana juga biasanya saya diomelin. Ada konsumen yang baru beli berapa hari, bahkan nggak nyampe seminggu loh sob. Itu sudah mati karena sambaran petir. Karena saya merasa nggak enak, ya udah saya ambil aja, saya ganti pakai uang pribadi. Itu demi menjaga kepuasan konsumen. Walaupun sebenarnya itu tidak ditanggung ya untuk garansinya, sebenarnya tidak ada garansinya sama sekali. Oke, itu tadi pembahasan petir. Sekarang pembahasan angin. Ini saya ada videonya untuk asbes saya yang terangkat. Jadi tidak terangkat copot begitu aja, tapi pecah. Karena kan ketahan sama paku ya. Jadi dia pecah sob. Tebalnya itu seperti ini sob. Asbes yang begitu tebal aja sob, itu asbes jadul ya. Jadi masih kuat walaupun diinjek di atas, nggak bawahnya nggak ada kayunya, itu kuat sob. Beda dengan asbes yang sekarang, di saat kita nginjek genteng harus dipas kayunya, atau dipas rangkanya, atau dipas tulang-tulangnya. Kalau ini nggak diinjek tulangnya juga dia kuat untuk menahan kita diri di atasnya, jadi dia nggak pecah. Itu aja bisa pecah sob terkena badai. Sehingga bagaimana dengan nasib parabola mini yang hanya ditopang tiang kecil aja? Itu minimal walaupun parabolanya nggak terbang ya sob, biasanya ada kaki-kakinya yang tercabut atau kendor. Jadi dinabolnya itu goyang-goyang kan, di saat kena angin badai itu kan mereka goyang-goyang. Itu bisa jadi parabolanya bergeser atau kaki-kakinya jadi kendor, jadi parabolanya oglak. Jadi nggak kenceng lagi, nggak kokoh lagi kaki-kakinya. Dan ini juga di luar garansi sob, karena namanya cuaca badai, bencana alam, musibah, itu kan di luar kehendak teknisi, di luar kehendak kita kan. Jadi ini sudah alam yang berbicara. Di sini kita sebagai teknisi juga tidak bisa menggaransikan tersebut sob, karena di saat hal tersebut terjadi itu banyak banget sob, termasuk sampai saat ini terus masuk laporan dari pelanggan-pelanggan satelit Parabola Depok yang receivernya mati tersambar petir. Ini mohon maaf kalau saya jawabnya atau balasnya lama, karena memang saat ini saya sedang memperbaiki rumah saya satu persatu dari atap, plafon, perangkat elektronik. Jadi bener-bener konsentrasinya terpecah untuk saat ini ya sob. Semoga seminggu ke depan sudah normal kembali ya semuanya. Jadi kalau sobat yang punya parabola jaring, parabola mini, itu tiba-tiba siarannya hilang. Jadi kalau receiver sih nyala ya normal, cuman tulisan di layar TV tidak ada sinyal atau no sinyal. Itu kemungkinan parabola sobat juga bergeser karena angin sob berubah arah walaupun sedikit, itu tetap akan membuat parabolanya hilang sinyal. Dan ini sering terjadi di saat ada hujan angin plus petir. Sekuat apapun kita memasang parabola, kalau tempat parabolanya itu di atas atap, jadi tempat yang benar-benar terkena angin secara langsung, itu biasanya yang sering kena. Jadi kalau masangnya di bawah atau tertutup kanan kiri bangunan, itu biasanya aman sob, karena angin tidak langsung mengenai parabola, tapi kena temboknya dulu atau terhadang oleh pohon, jadi nggak langsung kena parabolanya. Jadi biasanya yang sering terjadi adalah yang naruhnya tinggi, misalkan di lantai 3, pokoknya setara dengan tingginya genteng, itu biasanya yang kena sob. Ini berlaku untuk parabola jaring dan parabola mini, bahkan parabola jaring pun pernah ada yang rubuh ya, karena itu temboknya jebol. Jadi saya udah pasang kaki tambahan di belakangnya, jadi setidaknya kalau misalnya dia kena angin dia nahan, tapi ternyata hancur semua sob, jebol. Dan parabolanya pun rubuh ke bawah dan penyok. Itu sudah sulit untuk dibetulkan untuk parabola jaring, karena walaupun hanya jatuh sekali, parabola itu tidak akan bisa presisi lagi 100%. Tapi kalau dibawa ke tempat ketok magic, saya juga nggak tahu sih, karena saya tidak punya ilmunya untuk ketok magic tersebut. Dan ada juga parabola yang parabolanya sih aman, lokasinya aman, tidak terkena angin langsung, tapi ada genteng yang terbang saat ada hujan angin kencang dan jatuh ke parabola. Ini pernah saya temukan, dan parabolanya itu babak belur, udah tiangnya bengkok mana, parabolanya kemana. Dan ini saya juga lama sekali membetulkan untuk menjadikan presisinya lagi. Dan yang pasti sinyalnya juga nggak akan bisa maksimal seperti sebelumnya sob. Jadi ada yang kejatuhan batang pohon, ada yang kejatuhan buah-buah mangga yang besar, kejatuhan ranting, asbes, dan segala macam itu sudah pernah saya temui. Tadi kita sudah membahas tentang petirnya, terus tentang angin kencangnya, sekarang tinggal membahas hujannya. Kalau hujan, sobat sudah tahu ya, karena sudah ada video saya membahas tentang parabola mini hilang sinyal saat hujan. Nih, linknya ada di sini atau di sini nih, kalau sobat mau lihat di atas ya. Dan terakhir saya ingatkan, lebih baik sobat sedikit repot untuk mencopot kabel antena parabola yang terpasang di receiver, juga antena TV kalau sobat masih pakai antena UHF. Dan ini berlaku untuk seluruh parabola. Kalau sobat punya parabola jaring, parabola solid 6 feet, parabola mini yang 100 cm, 60 cm, 45 cm, atau bahkan 35 cm, di saat hujan itu lebih baik dicopot sob. Jadi
Stop kontaknya pun dicopot, kabel antenanya juga dicopot ya sob, biar aman. Ini berlaku untuk parabola Q-band, C-band, S-band atau parabola apapun jika perangkat elektronik sobat mau awet. Mohon maaf kalau untuk resiko garansi dari musibah bencana alam itu kita tidak bisa menggaransikan ya sob. Termasuk perusahaan elektronik pun juga tidak bisa menggaransikan produk yang terkena sambaran petir, sehingga sobat harus merawat perangkat elektronik sobat sendiri agar perangkat tersebut awet dan berumur panjang ya sob. Terima kasih, salam satelit Parabola Depok. Ini baru tahap perbaikan sementara nih sob, menambal-nambal yang semua pada bolong, setidaknya tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabola Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih.